Yongki sedang tertawa ngakak menceritakan perihal sahabatnya. Miftah setelah menikah menjadi bodoh. Padahal dia dulu sok bijak dan sok bijaksana menasihatiku, ungkap Yongki. Karena cinta memang bisa melumpuhkan kecerdasan seseorang, jawab Indria ikut tertawa. Tapi Miftah parah. Bisa-bisanya dia dengan bodohnya hampir terperangkap oleh Eva. Padahal sudah jelas mantannya itu seperti apa, balas Yongki. Memangnya dia kenapa? Dasar lelaki, ketika menjadi pacar dipuja. Setelah putus dihina seperti sampah yang tidak berharga, sindir Indria. Bukannya begitu. Dari dulu Eva mau dengan Miftah karena duitnya saja. Tapi dia sudah dibutakan oleh kecantikan Eva, tawa Yongki. Sampai sakit perut, Mas. Bukannya kasus kamu dengan Sinta juga seperti itu, sindir Indria. Seketika Yongki terdiam. Pada saat itu dia dan Miftah memang masih belum berpikiran matang. Tidak peduli perempuan yang dipacari itu cinta sungguhan atau tidak, yang penting bisa diajak bersenang-senang. Kok jadi diam? Tanya Indria melirik dengan tatapan mengejek. Tiba-tiba ponsel Indria berbunyi, menyelamatkan Yongki dari rasa malu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Indria dan Yongki bersamaan. Istriku hamil anak kembar. Sebentar lagi, aku akan punya putra dan putri sekaligus, alhamdulillah. Beberapa detik kemudian ponsel tertutup. Dari teriakan Miftah dari sudah jelas jika lelaki tersebut tengah bahagia. Ya elah, langsung diputus, protes Yongki melongo. Ya ampun, Miftah saking bahagianya sampai begitu, ujar Indria ikut senang. Wah, anak kembar, jawab Yongki ikut bahagia. Satu saja sudah sangat bahagia. Bagaimana kalau dua sekaligus ya? Gumam Indria. Sudah rejeki Miftah. Semoga saja nanti lahir selamat semua, ucap Yongki tulus. Amin, jawab Indria. Miftah sudah memutuskan ikatan kerja sama dengan perusahaan tempat Eva bekerja. Hal itu membuat Eva semakin cemas. Mif, begitu buruknya aku di matamu sampai kamu juga membuat aku dipecat dari perusahaan, pekik Eva. Kamu sendiri yang bilang padaku agar jangan mencampurkan urusan pekerjaan dengan pribadi. Tapi apa? Kamu malah terus-terusan mendekatiku. Aku sudah menikah. Aku bukan lelaki seperti yang kamu kira, jawab Miftah tegas. Maafkan aku. Aku mohon jangan kamu putus kerja sama ini. Aku sangat sulit mendapat pekerjaan yang baik, bujuk Eva memelas. Bukankah kamu bilang lelaki kaya raya yang dulu itu adalah paman kamu? Kenapa kamu tidak minta tolong saja padanya? Dan kamu ingat, aku tidak punya hutang apapun padamu. Kamulah yang dulu pergi meninggalkan aku, jadi detik ini juga jangan muncul di hadapan aku. Balas Miftah berlalu pergi. Mif, aku mencintaimu, teriak Eva, menangis histeris. Miftah tidak menghiraukan Eva lagi. Dia menguatkan hati dan terus berjalan ke depan tanpa menoleh ke belakang. Tetapi jujur saja Miftah tadi tidak tega juga. Karena Eva adalah sosok perempuan yang semasa pacaran serius dia cintai. Bahkan saat itu Miftah rela melakukan apapun yang diminta oleh Eva. Karena Miftah sudah tidak bisa fokus lagi bekerja, dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Dia ingat jika Safira menyukai martabak telur. Di tengah perjalanan dia tidak lupa membelikan sebagai oleh-oleh. Jika tidak bersyukur, apapun yang sudah Allah berikan tidak akan merasa puas dan selalu merasa kurang. Sebagai lelaki berdusta jika tidak tertarik dengan perempuan cantik yang ada di depan mata. Tetapi sekali lagi aku harus bisa menjaga iman. Allah sedang menguji aku. Sampai batas mana aku mampu menahan nafsuku, batin Miftah. Sesampainya di rumah Miftah terkejut melihat istri dan ayahnya tengah makan rujak di ruang tamu. Miftah sengaja diam dan mendekati mereka berdua. Masya Allah. Melihat mereka berdua tertawa bersama saja aku sudah bahagia. Ayah sekarang benar-benar tampak hidup dan memiliki semangat. Sedangkan Safira juga sudah tidak lagi banyak melamun seperti dulu lagi, batin Miftah. Loh, kok sudah pulang? Tanya Bintara kaget. Kok tidak ucapkan salam juga? Timpal Safira. Assalamualaikum. Sapa Miftah tersenyum manis. Waalaikumsalam, jawab Safira dan Bintara kompak. Kalian asyik sekali. Makan apa? Tanya Miftah. Rujak. Ada mangga setengah matang, belimbing, timun dan bengkoang. Enak banget ternyata,
Jawab Bintara. Sebenarnya yang hamil ayah atau Safira? Ejek Miftah. Lah kenapa? Safira malah meminta ayah untuk menemaninya makan bersama. Balas Bintara. Nih, aku bawakan martabak untuk kalian. Ujar Miftah. Sepertinya enak kalau dikasih sambal ini. Jawab Safira antusias. Mari kita coba bagaimana rasanya. Timpal Bintara. Miftah duduk dan ikut mencobanya. Tidak buruk walau baginya terasa aneh. Sedangkan Safira makan dengan lahap. Miftah tersenyum. Hidupnya sudah sebaik ini untuk apa lagi mencari masalah. Walau dia mengalami kerugian yang banyak tetapi tidak sebanding dengan kebahagiaan keluarganya. 4 bulan lagi. Aku tidak sabar menanti saat kehadiran cucuku. Kira-kira nanti yang lahir duluan lelaki atau perempuan? Ujar Bintara sudah mulai tidak gengsi lagi mengutarakan isi hatinya. Mana aku tahu ayah. Safira yang mengandung juga tidak akan tahu. Jawab Miftah. Anak Yongki umur berapa? Tanya Bintara. Belum ada 1 bulan. Ayah. Kenapa? Tumben ayah menanyakan Yongki. Bukannya. Ayah dulu tidak suka aku bermain dengannya. Sekarang kalian sudah beda. Makanya ayah tidak khawatir lagi. Jawab Bintara tersenyum. Miftah terharu. Berarti selama ini ayahnya terlalu keras dan ketat padanya karena saking pedulinya. Hanya saja karena membesarkan anak tanpa adanya seorang ibu tentu terasa sulit. Ayah, aku mau bertanya sesuatu. Ucap Miftah. Ada apa? Mengenai ibu, apakah ayah tahu dia sekarang di mana? Tanya Miftah agak was-was. Bintara menggeleng kepala. Terlihat jujur tanpa menyembunyikan kebenaran. Yang aku tahu dia pergi bersama lelaki lain yang jauh lebih kaya. Dan sejak itu tidak pernah kembali lagi. Dan aku juga berharap tidak pernah dipertemukan lagi. Jawab Bintara agak santai. Ayah tidak pernah mencoba untuk mencarinya. Untuk apa? Sejak ibumu memutuskan untuk meninggalkan kita berarti sejak itu pula dia tidak peduli pada kita. Kenapa ayah tidak menikah lagi? Bukannya itu karena ayah yang masih mencintai ibu. Justru karena aku terlalu mencintaimu. Sampai di hatiku tidak ada lagi ruang untuk mencintai wanita lain. Kamu sudah ditinggalkan oleh ibumu. Masa iya aku tega menikah lagi dengan wanita lain? Iya kalau wanita itu mau menerima kamu. Yang ibu kandung saja masih tega meninggalkan kamu. Balas Bintara. Miftah langsung menangis. Dia menyesal kenapa telat menyadari jika sesungguhnya ayahnya sangat mencintainya. Miftah memeluk ayahnya. Dan Bintara tanpa sungkan juga memeluk Miftah. Selama bertahun-tahun lamanya. Baru kali ini mereka berdua saling berpelukan dan menunjukkan rasa kasih sayang. Safira juga ikut menangis. Dirinya yang tanpa kasih sayang ayahnya tahu bagaimana rasanya seperti apa. Sesungguhnya Safira dan Miftah adalah 2 orang yang saling kekurangan kasih sayang. Makanya kenapa Allah menyatukan agar mereka berdua bisa saling melengkapi.